Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa kita melantunkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ketika kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan salawat itu kita sama-sama nantinya insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita memulai aktivitas belajar dan mengajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sebelum memulai pelajaran ini, mari sama-sama kita membaca doa dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas pelajaran fikih bab tentang taharah. Yang mana bab tentang taharah ini akan kita bagi menjadi 4. Yang pertama apa? Yang pertama bab taharah. Akan kita ringkas atau akan kita kupas tentang pengertian apa itu taharah atau pengertian taharah. Pengertian taharah adalah menurut bahasa Arab, taharah adalah suci atau bersih. Ketika kita lihat dari menurut istilah, taharah ini adalah artinya mensucikan diri kita agar bisa melaksanakan ibadah, salat dan lain sebagainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, itu tadi daripada pengertian taharah. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang kedua. Apa itu yang kedua? Pengertian daripada najis dan hadas. Siapa tahu adik-adik? Siapa yang tahu pengertian daripada najis? Baik, ketika adik-adik tidak tahu pengertian najis, maka saya akan memberitahu kalian bahwasanya pengertian najis itu adalah suatu kotoran. Kotoran yang dimana ketika itu menempel di dalam baju atau daerah baju yang akan kita kenakan untuk sholat atau untuk beribadah, maka ini tidak sah beribadah kita. Karena kenapa? Karena najis, lengket atau menempel di baju kita dan di celana kita. Kemudian adik-adik sekalian, masuk kita ke bab seterusnya, yaitu yang mana macam-macam daripada hadas. Adapun daripada macam-macam hadas terbagi menjadi 2. Apa dia? Yang pertama ada hadas kecil. Kemudian apa lagi? Ada hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah contohnya seperti membuang angin atau terkena darah dan lain sebagainya. Kemudian apa itu yang disebut, apa yang dimaksud dengan hadas besar? Hadas besar ini yakni seperti yang mana keluarnya daripada diri kita, contohnya seperti haid, kemudian keluar mani dan lain sebagainya. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi macam-macam daripada najis, daripada hadas. Hari ini kita masuk, kemudian kita masuk yakni macam-macam najis. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Apa yang dimaksud dengan najis mukhaffafah? Adalah najis yang ringan. Yang dimaksud dengan najis ringan ini seperti contohnya kencing anak bayi laki-laki, itu najis mukhaffafah. Kemudian kita masuk najis yang kedua, yakni najis mutawassithah. Yang mana najis mutawassithah ini artinya adalah najis yang sedang. Najis yang sedang ini seperti apa? Najis yang sedang ini seperti kotoran manusia, darah, dan lain sebagainya. Kemudian masuk kita ke najis yang ketiga. Apa dia ke najis yang ketiga?
najis yang ketiga ini adalah namanya najis mukhallazah. Yang mana ini najis adalah najis yang berat, atau ini harus menggunakan cara mensucikannya dengan menggunakan menyiram 7 kali dengan air, kemudian menggunakan tanah liat untuk mensucikannya. Apa itu najis mukhallazah ini? Contohnya seperti ketika kita kena jilat anjing, kemudian ketika kita terpegang dengan babi dan lain sebagainya. Inilah adalah macam-macam najis. Lantas bagaimana cara mensucikannya? Ketika kita terkena najis mukhaffafah, cara mensucikannya gampang, dengan membasuh air. Insya Allah mudah-mudahan najis yang lengket akan segera pergi. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah. Bagaimana cara membersihkannya? Sama dengan membersihkan dan menyiram pakai air atau membasuh. Kemudian yang ketiga tadi seperti saya katakan, adik-adik sekalian, cara membersihkan najis mukhallazah atau najis yang berat adalah dengan menggunakan tanah liat dengan menyiramkan 7 kali, kemudian diantaranya diselingi dengan menggunakan tanah liat untuk menghilangkan najis mukhallazah atau najis berat tersebut. Adik-adik sekalian, itu tadi adalah yang kedua, yakni pengertian daripada najis dan hadas dan macam-macamnya dan cara mensucikannya. Adik-adik sekalian, masuk kita yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Yakni alat-alat untuk mensucikan diri kita. Baik itu ketika kita di luar, baik itu ketika kita di hutan, baik kita ketika di gunung dan lain sebagainya. Adapun alat-alat tersebut adalah ketika kita ingin membersihkan, ada beberapa yang dapat membersihkan najis daripada kita. Yakni yang pertama, alat untuk mensucikan adalah air. Air adalah alat untuk mensucikan kita. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika kita berwudu kita menggunakan air. Namun ketika juga di saat kita berwudu tidak ada air, maka kita wajib menggunakan yang namanya tayamum dengan menggunakan debu. Alat-alat yang pertama adalah air. Kemudian yang kedua adalah debu. Seperti saya katakan tadi, ketika kita di gurun tidak ada air, tidak ada hutan dan tidak ada lain selain sebagainya, hanya ada debu, maka kita untuk membersihkan diri atau bersuci dengan cara memakai debu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa alat lagi untuk mensucikan kita adalah daripada kayu. Ketika kita di hutan tidak ada sedikit pun air, tidak ada debu kita lihat, maka kita menggunakan kayu untuk membersihkan atau bersuci. Kemudian yang keempat adalah alat untuk bersuci adalah apa? Yakni adalah batu untuk mensucikan diri kita. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah yakni macam-macam air. Ini macam-macam air, ini banyak nih macam-macam air untuk mensucikan diri kita. Ada namanya air, macam-macam air ini ada 4. Macam-macam air ini ada 4. Yang pertama, masuk kita yang keempat, yakni macam-macam daripada air. Macam-macam daripada air ini ada 4. Di antaranya salah satunya ada namanya air mutlak. Air mutlak ini artinya adalah air yang suci lagi mensucikan. Contohnya seperti air apa? Contohnya seperti air biasa, kemudian air laut, kemudian air hujan. Inilah yang dinamakan air mutlak atau air yang suci. Kita yang kedua, yakni adalah air musammas. Yang mana air musammas ini artinya adalah air yang makruh. Yang mana air yang makruh ini adalah air yang dipanaskan dengan logam. Kemudian kita masuk yang ketiga, yakni air tohir ghairu tohir, atau yang disebut dengan air suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya seperti apa ini? Contohnya seperti kopi, teh, jus dan lain sebagainya. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Inilah yang dinamakan air tohir ghairu tohir. Kemudian kita masuk yang keempat,
adalah daripada macam-macam air, yang terakhir adalah air mustakmal, atau inilah air yang disebut dengan air najis. Ketika ini terkena air ini ke baju kita, maka ini air dan ini baju tidak bisa kita bawa untuk beribadah atau sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Air daripada ini contohnya seperti air yang terkena najis, contohnya terkena air kencing, air yang terkena najis dan lain sebagainya. Itulah tadi adik-adik sekalian daripada bab toharoh. Kita membahas hanya 4 saja. Yang pertama pengertian daripada toharoh, kemudian yang kedua pengertian daripada najis dan hadas, kemudian yang ketiga yakni daripada alat-alat kita untuk bersuci, kemudian yang keempat adalah macam-macam air. Adik-adik sekalian, itulah yang tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang daripada yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama saling mengkoreksi, dan apapun yang disampaikan itu adalah baik. Yang mendengarkan juga baik adik-adik. Adik-adik sekalian, yang mendengarkan itu baik juga menyampaikan baik. Tapi alangkah baiknya ketika kita mendengar dan kita mengamalkan apa yang kita dengar. Adik-adik sekalian, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.